Level 2, membuat simple web berita. Jadi kita bakal bikin satu website berita yang simple aja dan menggunakan HTML, CSS aja yang basic kayak headings, kayak H1, H2, images, image tag kayak gitu, yang IMG, terus paragraph, buttons. CSS-nya itu nanti ada font size, font family, font size, image width, karena kita bakal ngatur image size-nya, lebarnya seberapa, tingginya seberapa, terus text, line height, margin, padding pastinya. Dan yang paling penting tuh sebenarnya bukan di HTML CSS-nya, mungkin teman-teman udah ngerti ya. Tapi seringkali orang-orang tuh flow pembuatannya itu kurang bener gitu, kurang baik, dan jadi developmentnya jadi lebih lama, jadi lebih kompleks, padahal ada cara-cara yang lebih gampang gitu ya. Dan itu yang bakal kita bahas di video ini. Langsung aja kita cek desainnya. Jadi berdasarkan dokumentasi ini, dokumentasi di Notion, itu kan teman-teman perlu bikin halaman kayak gini ya ekspektasinya. Jadi nanti bakal ada judulnya, yang biasa ini kan pakai H1 ya, heading 1 karena judul utama. Terus ini pakai image, ini paragraf boleh, atau div biasa, info dipublish kapan, penulisnya siapa. Terus ini paragraf. Oh, ini div ya, sorry. Ini div, bukan paragraf. Terus, nah di sini ada yang bold. Nah, itu biasanya pakai span, terus di styling bold atau pakai strong kayak gitu. Nah, terus di sini pakai button. Nah, yang biasanya kesulitan tuh di sini ngatur paddingnya nih, ngatur padding atau margin, spacingnya. Terus, nah ini yang perlu diperhatiin, image-nya ada. Ini nggak kotak ya, jadi ada border radiusnya, ya gitu. Nah, tapi di video ini buat PR teman-teman ya, yang desain yang ini buat PR, jadi emang perlu dikerjain. Jadi usahakan kontennya diganti-ganti nggak apa-apa, image-nya diganti, text-nya diganti nggak masalah. Yang penting desainnya kayak gini. Ya, ada judulnya, image-nya, pokoknya konten informasinya tuh sesuai dengan desain gitu. Jadi emang belajar bikin sesuai desainnya kayak gimana, ya itu yang dibikin gitu ya. Nah, di video ini kita bakal bikin yang ini cuman buat belajar aja. Mirip, ada judul, image, ada paragraf, sama ada button gitu. Langsung aja kita bikin ya. Buka VS Code-nya. Terus ini aku bakal bikin folder baru ya. Yang video sebelumnya itu kan yang level 1 ya. Ini bakal masuk ke level 2. Jadi ini pakai ke open folder. Nah, di sini aku bakal bikin folder baru dulu. New folder, bikin folder level 2. Oke. Ini diklik, double klik, terus select folder. Oke. Udah masuk di level 2, di folder level 2. Kita langsung bikin aja new file, index.html, kayak yang video sebelumnya. Nah, buat memulai satu HTML dengan file yang HTML basic kayak gini, sebenarnya paling gampang tuh tanda seru. Nah, terus bakal muncul suggestion dari VS Code ya. Terus kita pencet tab atau enter. Nah, udah di generate nih sama dia. Default code-nya untuk HTML tuh yang penting-penting tuh apa aja tuh udah dibikinin. Jadi tinggal tanda seru, terus tab gitu. Atau tanda seru, enter. Nah, terus kita perlu ganti beberapa hal. Kayak ini kalau EN itu tuh tanda ini berbahasa Inggris. Ini mungkin aku zoom dulu ya. Nah, ini EN itu pakai bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Inggris aja ya, karena lorem ipsum nih desainnya. Even ini bukan bahasa Inggris mungkin. Jadi ya biarin aja bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman mau ganti jadi bahasa Indonesia, ya ini jadi ID gitu ya. Nah, kita pakai ID aja deh. Nah, terus title-nya mungkin belajar. Berita. Belajar berita misalkan. Oke. Jadi ini part di bagian head. Itu biasanya untuk title, terus styling, kita mau masukin CSS. Nah, itu tuh biasanya taruhnya di dalam head. Nah, untuk semua informasi yang muncul di websitenya, itu tuh bakal masuk di bagian body-nya gitu. Nah, berikutnya ini aku bakal geser ke kanan biar enak liatnya, biar ada previewnya. Ini buat yang belum tahu ya, shortcut-nya itu Windows kanan buat yang pakai Windows. Jadi pencet Windows kanan. Nah, biasanya kalau browsernya belum kebuka tuh kayak gini nih. Buat ngefullin lagi, itu Windows atas. Nah, ini jadi kecil, Windows atas lagi. Nah, itu jadi gede. Nah, terus digeser ke kanan, itu Windows kanan. Nah, terus disuruh milih nih biasanya. Ya, ini kita pakai Microsoft Edge buat previewnya gitu ya. Ini yang level 1, tadi belum ku tutup, biarin aja. Langkah berikutnya, jangan lupa di save ya. Jadi kalau ada bulet-bulet di sini nih, sering kali aku kayak ditanyain tuh ternyata belum di save kayak gitu.
Jadi ya ini jangan lupa di save. Kalau pokoknya bulat begini nih, nah itu artinya belum di save ya. Jadi jangan lupa di save. Berikutnya, untuk memudahkan proses developmentnya, biar kita coding tuh langsung muncul di browser, itu kita perlu install namanya Live Server. Jadi install extension di menu yang ini, terus ke sini cari Live Server. Nah, terus yang paling atas yang downloadnya banyak banget. Nah, ini diinstal aja. Ini aku maximize dulu deh biar kelihatan. Tunggu sampai selesai. Oke, kalau udah muncul kayak gini nih, udah muncul uninstall berarti udah ke install ya. Berarti kita udah bisa pakai. Nah, caranya itu cara pertama kita bisa di index.html ya, balik lagi ke Explorer, klik kanan, terus open with Live Server. Nah, terus kalau muncul gini di allow access aja. Oke. Nah, nanti harusnya udah muncul kayak gini nih. Nah, ini tadi ya. Ini aku pencet Windows kanan biar ke kanan. Ini karena kita tadi nulis di sini lang ID. Nah, kalau di Microsoft Edge ada translator gitu. Nah, itu tuh bakal muncul nih. Kalau dia emang misalkan orang Inggris gitu ya. Karena ini laptopnya mungkin bahasa Inggris. Jadi dia ngasih tahu ke usernya, ke aku, itu tuh, ini web berbahasa Indonesia loh. Kamu mau translate to Inggris nggak? Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini ku jadiin EN, di mana EN itu bahasa Inggris, harusnya udah nggak muncul lagi tuh suggestion kayak gitu. Nah, tuh. Ini di save tuh langsung ini ya, ke update ya. Langsung ke close kan. Nah, aku balikin ke ID lagi. Nah, tuh. Diminta lagi tuh. Diminta translate ke bahasa Inggris lagi. Jadi gunanya HTML lang ID tuh kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini ya, aku set bahasa Indonesia aja deh. Oke, kita langsung lanjut ke proses slicing atau mengkonversi desain ke code ke HTML. Itu namanya slicing. Nih, jadi tahapannya ya. Ini aku buka dulu desainnya. Tahapannya untuk melakukan slicing atau konversi desain ke code itu tuh kita lihat dulu keseluruhan desainnya kayak gimana. Ada heading, ada image, paragraph, button kan. Nah, terus dilihat juga spacingnya. Nah, ini kan, dia posisinya di tengah-tengah nih. Kalau di Figma, itu tuh bisa pencet Alt sambil kursornya di sini nih. Nah, itu tuh bakal muncul garis-garis kayak gitu tuh. Nah, itu tuh jarak antara satu objek ke yang paling pinggir misalnya. Nah, ini yang pinggir atas. Ini diklik terus tuh Alt-nya. Diklik. Nah, tuh. Tapi sambil ini ya diklik. Nah, terus pencet Alt, klik. Nah, terus muncul tuh jaraknya. Nah, ini berarti jarak ke pinggirnya 242. Yang ini 242, berarti di tengah gitu kan. Nah, itu perlu kita tahu dulu tuh. Oh, ini kontennya di tengah. Terus kita tahu juga ini nih, ini ku hidupin dulu ya code-nya. Si ini itu tuh width-nya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Nah nih, width-nya itu 796 pixel, tingginya 1012. Tingginya nggak penting, abaikan aja, yang penting lebarnya, yang 796 ini. Itu bakal jadi patokan banget tuh. Jadi kita jadi tahu, konten dari websitenya, beritanya itu tuh 796 pixel. Dan berada di tengah. Itu udah penting banget. Kita langsung mulai ya. Sebelum mulai, jadi habis kita menganalisis desainnya, tadi udah nemuin 796 terus di tengah. Nah, kita tuh step berikutnya langsung ke HTML-nya untuk nulisin semua konten yang ada di website itu gitu. Jadi di sini kan pakai heading ya, H1 biasanya. Karena judul utama tuh udah pasti H1. Dan udah wajib harus ada H1 di suatu website gitu ya. Nah, ini H1 identifikasi aja buat jadi HTML ini. H1, ini buat image, jadi image. Terus ini paragraph, terus ini jadi button gitu. Gitu, udah tahu itu langsung aja kita langsung ke VS Code-nya buat coding. Ini ku hide aja ya Explorer-nya. Ini bisa diklik buat munculin lagi. Nah, di body itu kita tulis heading 1, kita tulis H1. Nah, kayak gini bisa tulis H1 terus tab. Nah, itu langsung ke pasangannya langsung muncul gitu. Gitu juga buat image, IMG tab, terus H2 tab, terus P tab. Nah, kayak gitu ya. Ini untuk mempercepat kita development aja. Pokoknya tab itu harus difungsikan ya dengan baik untuk mempercepat dan biar rapih juga. H1 di desainnya apa? Nah, ini di Figma kita bisa copy kontennya, balik lagi ke VS Code, paste. Nah, karena biar kita nggak usah scroll gini ya, kan gini males ya. Nah, itu bisa Ctrl Z. Kok Ctrl Z sih? Alt Z. Ya, Alt Z.
itu untuk jadi udah nggak mau scroll horizontal lagi, jadi semua konten itu muncul di VS Code gitu ya. Terus kita bikin image tag di sini. Source-nya kita ambil dari Unsplash aja. Misalkan kita cari news karena kita bikin berita ya. Nah nih, orang baca koran aja lah. Ini klik kanan, kita ambil URL-nya aja biar cepet. Nah, terus di copy di sini. ALT itu wajib untuk menginfokan ke usernya, ini tuh image tentang apa sih gitu. Misalkan orang lagi baca koran kayak gitu. Jadi deskripsi ini tuh gambar apa gitu loh. Itu wajib, pokoknya kalau kalian pakai image ada source wajib ada ALT-nya gitu. Kalau hiasan doang, mungkin ini nanti ke depannya ya. Kalau hiasan doang yang bukan objek utama. Jadi kan ini kan objek utama ya, karena dia jadi objek utama yang muncul di berita itu gitu. Nah ini harus pakai ALT nih. Nah kayak kalau misalkan kayak gini nih, nah sebenarnya kan ini gambar nih ornamennya. Nah itu tuh ALT-nya dikosongin aja karena dia decoration kayak hiasan doang. Nggak ada arti yang gimana-gimana, jadi ALT-nya itu dikosongin. Kayak ALT-nya kayak gini nih. ALT-nya itu tuh artinya image-nya itu cuman hiasan doang atau decoration istilahnya gitu ya. Balik lagi, kita nulis paragrafnya, kontennya di copy, balik lagi ke VS Code. Nah ini karena paragraf, kita pakai paragraf P, terus di tab, enter, terus kita paste kontennya yang udah kita copy, terus di save aja. Another tips, ini aku kayaknya kebanyakan tips ya, tapi ini untuk memudahkan proses ke depannya. Kita itu bisa ngelakuin auto format di sini. Jadi pencet Ctrl Shift P, terus format dokumen. Nah yang ini nih, atau shortcutnya Shift Alt F. Nah ini pokoknya format dokumen aja lah. Nah tuh, jadi udah langsung dirapiin tuh sama dia. Jadi kita nggak usah manual tab sendiri gitu ya. Oke, paragraf udah. Sekarang tadi desainnya, berikutnya button, tulisannya like article. Oke, jadi di bawah ini button, tab, terus paste kontennya. Oke, nah kita balik lagi ke halaman ini tadi. Nah, jadi kurang lebih halamannya kayak gini ya. Ini udah step yang benar. Jadi emang kita nulis HTML-nya dulu aja, full atau sampai bawah, jelek nggak masalah. Kita habis ini bakal ngelakuin styling. Pokoknya yang penting tuh kontennya dulu, strukturnya dulu, kita bikin HTML, terus kita hias gitu ya. Buat modifikasi, buat ngehias halamannya, kita bakal bikin file baru. Di sini kita bikin new file, misalkan style.css. Nah, biar terhubung index.html sama CSS-nya, sama style.css, kita bakal bikin di sini bukan style, tapi menghubungkan berarti link, enter. Nah, terus href-nya itu langsung bisa style.css. Kalau teman-teman udah pernah tahu, udah pernah koneksiin gini dan pernah lihat titik slash gitu, itu sama aja. Karena sesuai yang di video kita sebelumnya buat publish website, itu kan ada titik ya. Nah ini titik itu mengindikator bahwa itu tuh satu folder di mana index.html ini berada gitu. Jadi ini artinya tuh satu level gitu, satu folder yang sama dengan index.html gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada styles gitu ya, terus style.css-nya di sini. Nah, terus move. Nah, ini harus kita ganti jadi styles/style.css gitu. Jadi pokoknya titik slash sama nggak ada titik slash-nya itu sebenarnya sama aja gitu ya. Untuk itu indikator foldernya aja ada di mana gitu. Ini aku keluarin aja biar lebih simple. Dihapus. Ya, jadi kita udah punya 2 file ya sekarang. Untuk memastikan, ini belum diupdate, sorry. Ya, jangan lupa di save. Untuk memastikan HTML sama CSS-nya udah terhubung, sebenarnya paling gampang itu kita bilang bintang, terus kasih styling kayak gini, background red. Bintang tuh artinya semua HTML elemen jadiin backgroundnya merah gitu. Ini artinya kayak gitu. Nah, ini artinya udah terhubung ya HTML sama CSS-nya. Jadi kita bisa langsung lanjut ke proses development-nya. Oke, nah sebenarnya ini cukup simple aja. Karena ini heading-nya cuma 1, image-nya cuma 1, paragrafnya cuma 1, dan button-nya cuma 1, dan styling-nya itu doang. Jadi kita nggak butuh nambah ID, nggak butuh nambah kelas. Jadi langsung aja, misalkan nih heading-nya, nih font width-nya 700, font size-nya 44 pixel gitu ya. Nah,
Jadi kan kita tadi title-nya pakai H1 ya. Nah ini H1. Jadi kita tulis aja. Ini H1. Ini ku minimize dulu biar besar. H1 font size. Ini aku copy aja deh dari Figma-nya. Copy, balik lagi, terus paste. Nah gitu. Di save, nah tuh udah langsung berubah nih. Jadi 44 pixel. Nah biar bagusan dikit fontnya kita sesuaikan ya. Balik lagi ke index.html. Cek lagi di sini tuh pakai font family apa. Oh, pakai Plus Jakarta Sans gitu ya. Nah ini tuh kita cari tuh Plus Jakarta Sans di Google ada nggak gitu ya. Cari di browser. Oh, di Google Font ada nih. Di Google Font ada, kita pakai Google Font sekarang. Cara integrasi ke Google Font itu bisa klik yang bagian atas nih. Nah, itu tuh buat ngeliat yang udah kita pilih apa aja. Nah, ini kita bakal pilih yang 400. Kalau ada font lain kayak gini, diabaikan aja. Kita bisa remove all. Nah, terus yang Plus Jakarta Sans tuh regular tuh udah pasti masuk tuh. Regular, medium, semi bold, bold. Nah itu biasanya itu ya, medium sih jarang ya, tapi nggak apa-apa lah kita pakai aja. Nah ini udah dibikin ini code-nya sama Google Font, jadi kita bisa klik ini buat copy, balik lagi ke VS Code-nya. Di sini di atas style.css kita paste gitu. Terus di save, belum ada apa-apa. Ini biar langsung dirapihin ya. Aku agak gatal sebenarnya kalau nggak rapi kayak gini. Jadi kita bakal auto format. Biar bisa auto format, kita bisa control koma. Insert Ctrl koma. Nah, terus cari format on save. Nah, terus ini dicek nih kayak gini. Udah close, terus di save HTML-nya. Nah, udah langsung auto rapi terus ya sekarang. Terus yang style CSS bisa juga nggak? Oke, aman. Jadi kita aku males tab-tab satu-satu gitu. Ini dihapus saja. Oke. Nah, lanjut lagi ke styling tadi ya, fontnya. Biar semuanya ini kan yang ini pun, oh yang ini Plus Jakarta Sans, yang ini Satoshi. Nggak usah dulu deh, ini anggap aja Plus Jakarta Sans ya, biar simple dulu. Anggap aja ini Plus Jakarta Sans. Jadi kita bikin gini aja. Oh sorry, HTML body, terus gini, dibuka bracketnya, terus font family Jakarta Sans. Tadi belum ku copy ya. Ini copy, balik lagi ke VS Code-nya, paste. Kayak gini, coba kita save. Nah, udah berubah ya fontnya. Yang di bawah juga udah berubah, buttonnya harusnya juga udah. Jadi ini artinya semua elemen yang ada di dalam HTML sama body itu tuh bakal punya font family Plus Jakarta Sans gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang styling image-nya ya. Styling image-nya ini kalau image kayak gini tuh kita lihat height-nya dulu aja. 393 pixel. Karena nanti width-nya itu kita atur di pembungkusnya gitu. Jadi kita bakal bungkus semua ini, di mana ini tuh biasanya body, sebenarnya bisa diganti jadi div atau pakai body pun nggak masalah juga sih. Nah terus ini kita set tuh width-nya itu 796 pixel gitu. Nah kita mungkin itu dulu ya. Jadi bagian terluar dulu baru masuk gitu. Coba kita styling body-nya, bikin body itu width-nya 796 pixel. Ini kita set maximum width ya. Cool. Nah, ini image-nya masih kegedean nih. Coba kita lihat kalau di maximize window-nya, ya kurang lebih gitu. Nah, terus tadi kan di tengah ya harusnya ya. Harusnya di tengah, kita coba balik. Nah, di sini body-nya kita set margin 0 auto. Artinya itu atas bawah 0 pixel marginnya. Jadi nggak ada margin atas bawah. Tapi kanan kiri itu auto. Jadi sama gitu. Nah karena ini sama. Jadinya kayak dipepet gitu jadi nengah dia. Hacknya gitu. Nah itu jadi di tengah ya. Tuh geser ke Windows kiri. Ini nanti karena kegedean kita atur. Nggak masalah. Tadi kita udah set height-nya ya. Sekarang kita ke image-nya biar nggak kegedean. Image-nya, height-nya ini kita copy aja deh. Copy, balik lagi ke VS Code-nya, paste, di save kayak apa? Oke, ininya tapi gepeng ya. Nah biar nggak gepeng, ini dikasih object fit terus cover. Nah biar bagus tuh gambarnya. Nah terus biar nggak scroll kayak gini, biar responsif dikit ya, biar enak dilihatnya. Mungkin kalau di desktop kan ini ya udah bagus ya, nggak ada horizontal scrollnya. Nah kalau gini jadi jelek, kita bikin di sini maximum width itu 100% bisa nggak coba? Nah kayak gitu. Jadi dia maksimal tuh 100%-nya si body atau
Ya 100%, pokoknya bapak terdekatnya tuh siapa. Nah bapaknya ini kan body, jadi maksimum widthnya 796. Nah karena bapaknya lagi itu HTML, di mana widthnya itu cuman segitu, jadi maksimumnya ya mepet screen-nya gitu, window-nya seberapa. Jadi kalau ini di scroll terus ya udah bakal ngikut ya, maksimumnya segitu gitu. Ya itu bakal ngikut terus ya, karena 100%. Dan dia nggak akan melebihi badinya yang 796 pixel ini gitu. Makanya 100% gitu ya. Jadi maksimal itu di body yang 796 ini. Kalau kurang dari itu ya dia bakal mepet terus sama screen-nya gitu. Nah gitu ya. Oke, image udah. Sekarang kita styling paragrafnya. Paragrafnya kita copy aja semua. Sebenarnya yang font style ini nggak masalah sih. Nggak usah di copy, nanti gampang. Font width juga defaultnya 400, nggak perlu di copy juga. Nanti kita hapus ya. Paragraf P, kita enter, terus paste. Di save. Nah udah berubah juga ya ininya. Nah karena ini udah default, udah normal, udah 400, jadi nggak perlu lagi. Tapi kalau ada juga nggak masalah juga. Di save, ya cool. Yang terakhir yang belum di styling itu button. Buttonnya kayak gimana? Nih ada styling, border radiusnya 4 pixel, backgroundnya ini. Kita copy, enaknya udah pakai ada Figma, ada desainnya tuh kayak gini nih. Bisa copy-copy dari desainnya. Nah terus masih ada border nih. Karena defaultnya, mungkin nanti next video aku kasih tips biar nggak ngeribetin hal-hal beginian. Jadi ada default styling kayak button tuh by default ada border hitamnya. Pokoknya yang aneh gitulah. Ini nanti ada cara buat ngereset CSS gitu istilahnya. Next time bakal aku share ya. Tapi sekarang kita handle dulu. Ini bordernya 0. Terus udah sih kayaknya. Kita cek fontnya, kita copy lagi. Sampai sini aja, copy, paste di sini aja. Oke, yang font style ini normal nggak usah. Terus kita kasih padding. Paddingnya berapa? Di sini horizontal 24, vertikal 18. Berarti padding 18 pixel, 24 pixel. Pokoknya yang diinget-inget tuh kalau dua gini ya. Jadi kalau padding 24 pixel berarti atas, kanan, bawah, kiri itu 24 pixel. Kalau dua kayak gini, 18 pixel dan 24 pixel, itu vertikal 18 pixel, horizontal 24 pixel. Di save, cool. Oh, colornya white ya, biar teksnya putih. Oke, nah biar nggak mepet banget sama bawah, itu kita kasih margin di HTML body-nya aja. Margin, misalkan 32 pixel. Oke, udah ya. Ini artinya semua sisi atas, kanan, bawah, kiri itu 32 pixel. Kalau yang kanan kiri kegedean mungkin kita set 24 pixel aja. Oke. Oh, biar image-nya nggak kaku-kaku banget, kita kasih border radius 4 pixel lah. Nah, ini udah ada rounded-nya ya. Nah, kalau kita cek di desktop kayak gimana? Nah, oke. Oh, kayaknya ada satu hal yang belum lagi, itu spacing-nya ya. Nih, dari image ke title, ini 59 pixel gitu ya. Jadi, di image itu kasih margin top 59 pixel. Terus di paragraf atasnya 59 pixel juga. Di paragraf margin top 59 pixel. Oke, udah. Oh, di Nostrudson S ini ada spasinya ya. Kita ke index HTML. Nah, ini di sini udah ada spasinya padahal, tapi di sini nggak muncul ya. Nah, di sini kita kasih tag BR nih. BR atau ya, enter BR lagi. Oke, BR lagi kayak gimana? Oh, kebanyakan. 2 aja lah. Oke. Nah, ini paragrafnya udah punya margin top 59 pixel. Ini diingat ya. Ini P-nya cuma 1 di sini. Di HTML-nya paragrafnya cuma 1 gitu. Atau mungkin pakai gini aja ya. Ini kita bikin paragraf baru aja ya. Kita cut, Ctrl X, terus bikin paragraf baru, dipaste di sini. Nah kalau kayak gini kan jadi semua tiap ini tuh margin topnya 59 pixel gitu. Ini margin topnya 59 pixel juga karena kita bikinnya kayak gini nih. Karena P-nya sekarang 2, biar margin topnya itu nggak dua-duanya margin top 59 pixel, kita hapus aja di sini. Nah, jadi udah mepet lagi ya. Nah, sekarang ditaruh di bawah nih, si ini nih. Nah, ini margin top, biar yang punya margin itu si image-nya aja sekarang. Jadi margin 59 pixel, atas bawah, kanan kirinya 0.
Nah itu kayak gini, di save, nah jadi punya spacing gitu ya, cool. Berikutnya button ke atas 64 pixel. Nah button kasih margin top 64 pixel. Oke, ya kurang lebih gitu ya teman-teman. Semoga menjelaskan untuk ngerjain belajar bikin simple web berita yang kayak gini. Dari bahan video ini minta tolong untuk dikerjain untuk halaman yang ini, mirip kok. Cuman ini kan colornya beda, terus ini bisa pakai strong, terus ini paragraf, terus ada marginnya di tiap paragraf, terus nanti pakai button. Harusnya bisa ya untuk ngerjain exercise yang ini. Aku kelupaan dua hal. Ini paragrafnya tuh ternyata beda width-nya sama si image. Yang image kan 796 ya. Yang paragraf itu cuma 611 pixel doang. Yang kedua nanti kita publish. Jadi yang paragraf, buka VS Code-nya. Nah, paragraf itu tuh max width-nya tuh berapa tadi? 611 pixel. Ya, kelihatan Windows kiri, max width 611 pixel. Save nah, kalau di desktop yang Windows size-nya gede, screen size-nya gede, nah itu tuh udah nggak mepet lagi tuh sama gambar. Jadi ada spacing-nya sesuai sama desainnya ya. Terus kalau di mungkin ini tablet kali ya. Nah, itu udah benar nih, udah cakep. Biar buttonnya waktu di mouse-nya dideketin biar jadi clickable, kayak bisa diklik gitu munculnya, itu kita kasih cursor pointer di save. Nah nih udah bisa diklik ya, kayak bisa diklik gitulah paling enggak. Nanti kita improve lagi ke depannya ya. Nah udah nih, udah gitu ini aku gedein dulu VS Code-nya, Ctrl backtick buat munculin terminal, terus kita publish ya. Kita cek Explorer-nya, kita punya dua file, index.html sama style.css, dan udah terintegrasi CSS sama HTML-nya. Sekarang kita publish atau deploy. Kita pakai search, npx search titik buat identifier. Kita deploy folder ini sekarang gitu. Nah ini kan di directory belajar web level 2 gitu ya. Nah level 2, nah dua file ini kita deploy semua satu folder. Nah harusnya kalau udah bisa, habis npx search titik, nah harusnya muncul gini. Kita bisa custom domainnya, misalkan Helmi belajar level 2. Kalau nanti nggak available atau udah dipakai, nanti diganti-ganti aja, disesuaikan sama mungkin kasih nama kalian atau gimana. Terus kita coba copy, terus coba akses di sini. Nah ini kan masih localhost ya, atau masih di lokal lah, masih di PC. Nah habis kita deploy pakai search, harusnya ini bisa diakses publik semuanya. Cool. Judulnya udah kelihatan, ada marginnya, image-nya juga udah ada, paragrafnya width-nya udah bener, terus ada button-nya. Terus kalau di screen size yang lebih kecil, not bad. Ya, tapi bisa di-improve nanti kita waktu belajar responsif ya. That's all teman-teman, semoga bermanfaat.